Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih dan soliha? Semoga kalian tetap sehat dan tetap bersemangat. Hari ini kita masuk ke buku USBN Bahasa Indonesia, yaitu halaman ke-31 tentang cerita anak. Anak solih dan soliha bisa membuka buku USBN-nya ya. Cerita anak adalah karangan yang menceritakan perbuatan, pengalaman, dan kejadian yang ditunjukkan untuk anak. Cerita anak biasanya diceritakan dalam bentuk yang sederhana, namun mengandung nilai moral yang baik. Dalam cerita anak memiliki unsur-unsur yang membangun. Unsur-unsur tersebut sering juga disebut sebagai unsur intrinsik cerita. Nah, anak soleh dan soleha, jika ingin memahaminya, yuk simak video berikut ini. Unsur intrinsik yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama ada watak tokoh, yang kedua amanat, yang ketiga latar, yang keempat tema, dan yang terakhir adalah alur. Watak tokoh merupakan karakter yang terdapat pada tokoh cerita. Watak dapat diketahui melalui percakapan antar tokoh, penuturan dari tokoh lain, atau disampaikan secara langsung oleh penulis. Anak solih dan soliha, untuk dapat memahami soal terkait dengan watak tokoh, anak solih dan soliha bisa membukanya dalam buku USBN halaman 31, yaitu soal nomor 2. Yuk kita lihat bersama-sama. Pada suatu hari, di sebuah kandang ayam, ada satu ayam yang tidak memiliki bulu. Bulu yang tumbuh pendek dan tidak menutupi seluruh bagian tubuhnya. Ia seperti ayam yang dicabuti bulunya. Akibatnya, tidak ada satupun ayam yang mau mematuk bersamanya. Ayam itu pun memiliki sifat pemalu dan penakut. Dia lebih sering diam dan melamun. Akan tetapi, ada satu ayam cantik dengan bulu berwarna-warni yang selalu berusaha menghiburnya. Ayam cantik itu terlihat selalu percaya diri, tetapi sama sekali tidak sombong. Ia selalu menghibur ayam bulu pendek dan memberikan kepercayaan diri. Kamu hanya berbeda, bukan berarti kamu tidak berharga kawan. Jangan bersedih dengan keadaanmu, kata ayam cantik itu. Ayam bulu pendek pun tergugah. Ia tak lagi malu dan takut pada ayam lain. Ia sekarang lebih sering mematuk-matuk tanah untuk mencari biji-bijian atau serangga. Badannya juga menjadi gemuk dan disukai pemiliknya. Watak tokoh ayam cantik dalam cerita tersebut adalah A. Rendah hati, B. Sombong, C. Suka pilih-pilih teman, dan D. Suka menasihati teman. Dari pilihan yang sudah Bu Eni baca tadi, jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu rendah hati. Anak solih dan soliha bisa melihatnya pada paragraf kedua ya. Pembahasan selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang terdapat dalam cerita. Amanat disebut juga nilai moral yang ada dalam cerita. Nah, untuk dapat memahami amanat, anak solih dan soliha bisa membuka buku USBN halaman 32, yaitu soal nomor 5. Untuk soal nomor 5, ini berkaitan dengan karangan atau cerita yang sudah Bu Eni bacakan tadi ya, yaitu tentang ayam bulu pendek. Yuk kita baca soalnya ya. Amanat yang dapat diambil dari cerita tersebut adalah A. Kita harus menjadi pemalu dan pendiam jika tidak memiliki pakaian yang bagus. B. Kita harus menjadi pemalu dan pendiam jika berbeda dengan orang lain. C. Kita harus tetap percaya diri dan bersyukur dengan keadaan kita. D. Kita harus selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Jawaban yang paling tepat adalah yang bagian C, di mana kita harus tetap percaya diri dan bersyukur dengan keadaan kita. Nah, untuk amanat, anak solih dan soliha bisa melihat karangan pada bagian terakhir, yang dimana ayam bulu pendek tetap percaya diri walaupun fisiknya berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Nah, pembahasan yang ketiga adalah latar. Latar adalah tempat, waktu, dan suasana kejadian yang terdapat dalam cerita. Untuk dapat memahami soal tentang latar, anak solih dan soliha bisa membuka buku USBN halaman 32, yaitu soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini masih berkaitan dengan karangan yang tadi Bu Eni bacakan, yang dimana soalnya berikut ini ya. Latar tempat pada cerita tersebut adalah A. Di kebun,
B. Di kandang ayam, C. Di depan rumah, D. Di lapangan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B, yaitu di kandang ayam. Anak soleh dan solihah bisa melihatnya pada paragraf pertama, yang dimana penulis menuliskan tempat kejadian, yaitu di kandang ayam. Pembahasan selanjutnya adalah tema. Tema adalah pokok pikiran dalam cerita. Jadi, dari tema ini, penulis atau pengarang akan mengembangkan cerita. Jadi, tema sama dengan gagasan yang dikembangkan menjadi sebuah cerita. Jadi, mulai dari tema ini, insya Allah nanti akan dikembangkan menjadi sebuah cerita dalam bentuk paragraf per paragraf. Untuk dapat mengetahui soal tentang tema, anak soleh dan solihah dapat membuka buku USBN halaman 33. Nah, sebelum masuk ke soal, anak soleh dan solihah harus membaca teks atau karangannya dulu ya, agar kalian dapat mengerjakan soalnya. Yuk kita baca teksnya. Baskoro adalah anak yang hidup di sebuah desa di pinggir laut. Baskoro hanya tinggal bersama ibunya setelah ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Dia menjadi pengganti ayahnya sebagai tulang punggung keluarga. Ia terpaksa meninggalkan bangku SMP dan ikut pamannya pergi melaut untuk mencari ikan. Sebenarnya, ibu Baskoro tidak tega, tetapi dia tak kuasa melarang kemauan Baskoro. Baskoro juga masih punya 2 adik yang harus melanjutkan sekolah. Baskoro tidak membiarkan adik-adiknya putus sekolah seperti dia. Dia bekerja keras mencari ikan. Berkat kerja kerasnya bertahun-tahun, Baskoro kini menjadi nelayan sukses. Adik-adiknya pun bisa sekolah hingga perguruan tinggi. Nah, dari cerita yang sudah kita baca tadi, kita insya Allah akan bisa menjawab soal berikut ini. Tema cerita tersebut adalah A. Bekerja keras, B. Berbakti kepada kedua orang tua, C. Peduli kepada keluarga, D. Pekerjaan nelayan. Dari A, B, C, dan D, ini kemungkinannya sangat besar untuk menjadi jawaban. Tapi jawaban yang paling tepat adalah yang A, di mana temanya adalah bekerja keras. Pembahasan yang terakhir adalah alur. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Ada alur maju yang mengacu pada masa sekarang dan masa depan. Dan ada juga alur mundur yang mengacu pada masa lalu. Untuk dapat memahami soal tentang alur, anak soleh dan solihah bisa membuka buku USBN halaman 33, yaitu soal nomor 8. Untuk soal nomor 8 yang akan kita bahas kali ini, masih berkaitan dengan cerita yang sudah kita baca tadi ya, yang dimana alur cerita tersebut adalah A. Alur maju mundur, B. Alur campuran, C. Alur maju, D. Alur mundur. Nah, anak soleh dan solihah sebelum masuk ke jawaban, anak soleh dan solihah harus mengetahui dulu A, B, C, dan D maksudnya seperti apa. Untuk bagian yang A, alur maju mundur. Maksudnya seperti apa sih? Dimana dalam sebuah cerita diawali dengan alur maju dulu, kemudian setelah sampai di pertengahan cerita, alur diubah menjadi alur mundur. Kemudian alur campuran. Nah, alur campuran ini bisa masuk ke alur maju dan alur mundur, yang dimana penulis dapat menceritakan kisahnya di bagian tengah dan kemudian masuk ke alur maju, dan kemudian ketika sudah sampai di pertengahan, penulis akan membuat alur menjadi alur mundur. Untuk bagian yang C, yaitu alur maju merupakan rangkaian peristiwa yang dimana penulis menceritakan kisahnya dalam sebuah urutan dari awal sampai akhir. Misalnya, penulis menceritakan biografi seseorang dimulai dari awal mula dia lahir, kemudian tumbuh menjadi dewasa. Nah, ini termasuk dengan penjelasan alur maju. Yang bagian yang D, yaitu alur mundur. Alur mundur kebalikan dari alur maju, yang dimana penyampaian sebuah cerita melalui kilas balik, yang dimana dimulai dari akhir dulu, kemudian masuk ke bagian awal cerita. Jawaban yang paling tepat adalah yang bagian C, yaitu alur maju. Nah, anak soleh dan solihah bisa melihatnya dalam cerita ya.
di mana penulis menceritakan secara runut ceritanya, dimulai dari perkenalan, kemudian konflik, dan diakhiri dengan klimaks. Di mana perkenalan diawali dengan pengenalan tokoh, yaitu tokoh Baskoro. Kemudian konfliknya dimulai dari di mana Baskoro tidak bisa melanjutkan sekolahnya, dan kemudian dia menjadi tulang punggung keluarga. Dan di akhir atau klimaks, Baskoro menjadi nelayan yang sukses dan di mana dia bisa membiayai sekolah adik-adiknya. Alhamdulillah, penjelasan tentang cerita Ana dan unsur intrinsik cerita sudah selesai ya anak solih dan solihah. Jika kalian masih belum memahami tentang penjelasan yang Bu Erni sampaikan, bisa bertanya langsung dengan Bu Erni atau bisa bertanya dengan guru kelas masing-masing ya.